Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Peluang datang lebih sering, uang mulai lebih stay di rekening, dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Makanya hari ini saya pengen ajak kamu gali bareng. Pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri? Bahkan ke orang biasa kayak kita. Setelah saya sadar kalau pola pikir punya peran besar, saya mulai belajar pelan-pelan. Saya perhatikan orang-orang yang bukan hanya kaya, tapi juga hidupnya tenang. Dan saya menemukan satu hal menarik. Cara mereka berpikir tentang uang beda banget. Uang ternyata bukan soal siapa yang paling rajin atau paling pinter ngitung, tapi tentang siapa yang punya cara berpikir yang tepat. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Takut uang habis, takut gak cukup. Setiap kali punya uang, saya simpen mati-matian. Gak berani ambil peluang, gak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu. Dan tahu gak hasilnya apa? Saya terus hidup dalam rasa was-was. Bukannya tenang, malah terus takut kehilangan. Sampai akhirnya saya belajar dari orang-orang yang punya pola pikir kelimpahan. Mereka lihat uang seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi, tapi selalu ada. Karena selama mereka bisa memberi nilai, uang akan datang lagi. Saya ingat kata teman saya yang sukses di bisnisnya. Selama saya bisa menyelesaikan masalah orang lain, uang gak akan berhenti datang. Itu membuka mata saya. Ternyata rezeki nggak cuma datang dari gaji, tapi juga dari karya, kolaborasi, ide, dan keberanian untuk berkembang. Dan sejak saya mulai berpikir seperti itu, hidup saya berubah. Saya jadi lebih berani melangkah dan lebih tenang menghadapi perubahan. Nah, pola pikir kedua ini krusial banget. Pola pikir investor, bukan konsumen. Dulu setiap kali pegang uang, pikiran saya cuma satu. Belanjain apa ya? Padahal orang kaya berpikir beda. Gimana caranya uang ini kerja buat saya? Contohnya simple. 2 orang sama-sama punya 10 juta. Yang satu beli gadget, yang satu ikut kursus bisnis. Beberapa bulan kemudian, gadgetnya turun harga. Tapi, skill dari kursus itu justru bikin uangnya berlipat. Bedanya bukan di nominal, tapi di cara berpikir. Boleh kok belanja, boleh nikmatin hidup. Tapi pastikan sebagian besar uang kamu jadi aset dulu. Entah aset pengetahuan, aset bisnis, atau investasi. Saya mulai kecil, beli buku, ikut kelas daring, coba jualan online. Gak besar nilainya, tapi dampaknya luar biasa. Saya jadi terbiasa mikir, uang ini bukan buat dihabisin, tapi buat menumbuhkan peluang. Dan sejak itu, peluang datang lebih sering. Karena pikiran saya berubah. Uang bukan tujuan, tapi alat untuk menciptakan nilai. Pola pikir ketiga, growth mindset, atau pola pikir bertumbuh. Banyak orang berhenti berkembang karena ngerasa udah cukup tahu. Padahal dunia terus berubah, bisnis berubah, teknologi berubah, dan cara menghasilkan uang juga berubah. Saya dulu pikir kerja keras aja cukup, tapi kenyataannya dunia berubah lebih cepat dari itu. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau belajar. Saya pernah gagal bisnis, rugi, ditertawakan orang.
Tapi karena punya growth mindset, saya bangkit lagi. Saya belajar, memperbaiki, dan akhirnya berhasil. Dan saya sadar satu hal, uang senang dengan orang yang mau belajar. Semakin kamu berkembang, semakin banyak pintu rezeki yang terbuka. Kalau dirangkum, 3 pola pikir ini saling berhubungan. Kelimpahan bikin kamu nggak takut gagal. Investor bikin kamu bijak mengelola uang. Bertumbuh bikin kamu selalu siap menghadapi perubahan. Kalau kamu punya 3-tiganya, uang nggak cuma datang, tapi juga tinggal. Jadi sekarang tanya diri kamu sendiri, pola pikir mana yang paling ingin kamu ubah hari ini? Kelimpahan, investor, atau bertumbuh? Mulai dari satu langkah kecil, bukan teori, tapi praktek. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pikiran. Dan ingat, uang datang ke orang yang pikirannya siap menerimanya. Kalau pikiranmu benar, tindakanmu ikut benar, dan hasilnya juga benar. Saya nggak lebih hebat dari kamu. Saya cuma lebih dulu jatuh dan belajar. Dan hari ini, saya mau kamu juga berani belajar, supaya hidupmu bukan cuma kaya, tapi juga tenang, seimbang, dan penuh makna. Kalau video ini membuka pikiran kamu, klik like, share, dan subscribe. Karena di channel ini kita belajar bareng bagaimana membangun kehidupan finansial yang kuat, sehat, dan bahagia. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.